Di Indonesia saat ini, isu rokok masih jadi fenomena besar, bukan hanya soal kesehatan, tapi soal sikap dan soal empati. Data kesehatan menunjukkan, hampir lebih dari sepertiga orang dewasa Indonesia adalah perokok aktif. Artinya, ini adalah perilaku sosial yang sangat meluas. Tapi yang paling menarik, bukan hanya banyaknya perokok. Yang menarik adalah pola perilaku di baliknya. Mengapa seorang perokok seringkali tampak sulit dinasehati? Mengapa mereka mempertahankan rokoknya seolah itu prioritas hidup? Sebelum kita jawab itu, bayangkan ini. Seorang ayah pulang kerja, uang belanja tipis, namun sebungkus rokok atau setidaknya beberapa batang rokok eceran tetap terselip di saku. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal ironi. Fakta pahit di lapangan menunjukkan, pada banyak keluarga prasejahtera, belanja rokok sering menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah beras, mengalahkan belanja protein seperti telur atau daging. Gizi anak dikesampingkan demi asap yang mengepul. Padahal kebutuhan masa depan seperti pendidikan atau kesehatan justru tertunda. Lalu muncul pertanyaan mendasar. Apakah ini sekedar kebiasaan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya, ketergantungan psikologis. Nikotin memberi sensasi tenang yang sebenarnya adalah kebahagiaan semu. Ia menjadi mekanisme coping instan saat stres. Dan karena kecanduan ini begitu kuat, otak perokok sering menciptakan benteng pertahanan. Kita sering mendengar kalimat pembelaan klasik ini. Mbah saya merokok seumur hidup, tapi umurnya panjang sampai 90 tahun kok. Perlu diperhatikan, ini adalah bias logika yang berbahaya. Kita fokus pada satu orang yang kebetulan beruntung selamat, tapi kita menutup mata pada ribuan orang lain yang antri di poli jantung atau paru-paru setiap pagi di rumah sakit. Kita menjadikan keberuntungan satu orang sebagai pembenaran untuk merusak tubuh sendiri. Selain benteng logika, ada juga benteng sosial bernama solidaritas. Di tongkrongan, rokok sering dianggap simbol keakraban. Nggak ngerokok, nggak asik. Rasa sungkan, menolak rokok demi menghargai teman, seringkali justru mengorbankan kesehatan diri sendiri. Akibatnya, muncul ekspresi ego di ruang publik. Merokok di restoran, di halte, bahkan di angkutan umum. Dan ketika ditegur, responnya defensif. Kalau tidak suka, pergi saja. Bukan dengan empati, tapi dengan pertahanan diri. Bahkan, kita sering melihat pemandangan miris yang dianggap lumrah. Anak kecil disuruh berjalan ke warung, bukan membeli jajan, tapi membelikan rokok batangan untuk ayahnya. Tanpa sadar, kita sedang menormalisasi kebiasaan ini ke generasi berikutnya. Di rumah pun sering terlihat konflik tak terucap. Banyak perokok merasa sudah aman karena merokok di teras. Mereka merasa sudah berempati. Tapi medis berkata lain. Ada bahaya yang disebut third hand smoke. Racun rokok tidak hilang bersama asap. Ia menempel di baju, di kulit, dan di rambut si perokok. Saat sang ayah masuk kembali ke rumah, lalu memeluk anaknya, racun yang menempel itu tetap terhirup oleh si kecil. Niatnya melindungi, tapi tanpa sadar, tetap meracuni orang yang paling dicintai. Jadi, mari kita simpulkan. Masalah ini adalah gabungan dari kecanduan neurobiologis, bias logika, dan kurangnya empati sosial. Beberapa orang bilang, ini hak saya. Tapi kenyataannya, hak seseorang berhenti ketika kebiasaan tersebut mengganggu hak orang lain. Itu bukan hanya pilihan. Itu adalah prinsip saling menghormati. Di akhir video ini, kita tidak berbicara tentang siapa yang benar atau salah. Kita berbicara tentang pola perilaku nyata di sekeliling kita. Nasihat bijak berkata, kebebasan sejati
bukan melakukan apa yang kita mau, tapi menghormati hak orang lain untuk hidup tanpa gangguan. Perokok mungkin memiliki kebiasaan itu, tapi menghormati sesama itu adalah pilihan yang lebih dewasa. Tapi, jika kalian memiliki pendapat pribadi, bisa kalian sampaikan di kolom komentar.